Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, yang kami hormati para asatidz, para pengasuh Pondok Tahfidzul Quran, yang kami hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para peserta kajian rutin Jumat sore, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian sore hari ini dengan menghadirkan hati untuk bersyukur, untuk mensyukuri atas nikmat Allah hingga hari ini, hingga bulan yang sekarang sudah berubah tahun, karena sekarang sudah masuk bulan Muharram 1445 Hijriah, di mana baginda Nabi sudah menyampaikan risalah agama ini hingga sekarang ini sudah 1444 tahun yang lalu. Sampai diabadikan di dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Mengingatkan kepada kita bagaimana baginda Nabi mengajarkan kecintaan kepada sesama kaum muslimin, yang saat itu para sahabat dari Makkah meninggalkan Makkah menuju Yatsrib. Dari Makkah menuju Yatsrib terjadi 1444 tahun yang lalu. Maka pada sore hari ini kita mengambil tema besarnya pengaruh lingkungan, besarnya pengaruh teman. Sampai saya baca hadis, Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang betul-betul harus kita kaji bersama, karena ini juga doa. Di mana hadis ini disampaikan oleh Abu Darda. Rasul SAW bersabda, yang sabda Rasul ini menerangkan tentang doanya Nabi Daud alaihissalam. Doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka.
Allahumma inni as'aluka hubbaka. Yang pertama itu. Nanti ada 3 ini. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat. Rasul itu mengajarkan kepada kita, mintanya kepada Allah agar cintanya Allah diberikan kepada Rasul. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Hubbaka, karena dengan cinta itulah kita akan mendapatkan keberuntungan dunia, dan dengan cinta itu akan mendapatkan keberuntungan akhirat. Wa hubba man yuhibbuka. Yang kedua, dan cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Man yuhibbuka. Jadi kita minta kepada Allah agar cintanya Allah diberikan kepada kita. Dan cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Jadi cintanya orang-orang yang mencintai Allah diberikan kepada kita. Berarti teman. Bagaimana kita hidup punya teman, teman-teman yang mencintai Allah. Teman-teman lingkungan yang mencintai Allah. Nah, teman-teman yang mencintai Allah itu betul-betul menjadi teman kita. Ini ternyata doa. Kenapa mesti cinta dengan teman? Dalam makna cinta yang dimaksud bukan cinta seperti yang hari ini pada dibicarakan. Bukan sekedar akrab, bukan sekedar kenal. Karena dengan cinta itu memunculkan kekuatan. Dengan cinta itu akan ada semangat untuk membela, semangat untuk menolong. Itu ada cinta. Jadi belum tentu yang akrab itu ada cinta. Belum tentu yang sudah kenal lama itu ada cinta. Maka yang dimintakan kepada Allah adalah cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Menjadi teman kita. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Doa Nabi ini mustajab. Maka Nabi oleh Allah dikabulkan doanya, Allah memberi orang-orang yang di sekitar Nabi, ring 1 Nabi, ring 2 Nabi dan seterusnya adalah orang-orang soleh. Karena kalau orang-orang soleh pasti mencintai Allah. Maka dihadirkan di sekitar Nabi, yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin. Ini jelas. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang soleh. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang mencintai Allah. Dari Khulafaur Rasyidin yang 4, Allah beri yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang sampai hari ini Bapak Ibu, peristiwa hijrahnya Nabi di siang hari, meninggalkan Makkah, kemudian tinggal dulu di Gua Thur 3 hari. Kemudian beliau berputar untuk ke Madinah hingga membutuhkan waktu 10 hari sampai di Madinah. Aslinya 7 hari. Karena perjalanan Makkah Madinah saat itu 7 hari. Tapi 3 hari berada di Gua Thur. Ketika Rasul berdoa sebagaimana doanya Nabi Daud, ya Allah berikanlah aku teman-teman yang mencintaimu. Abu Bakar menjadi pendamping Rasul. Para bapak ibu, saya kalau mengingat Abu Bakar, air putih. Ini keimanan kita yang masih jauh sekali. Teman-teman semuanya terbawa perasaan ini. Baper bahasanya ya. Sebentar, minta tisu Pak ya.
Sekalian, saya melihat kegembiraan yang luar biasa pada sahabat Abu Bakar. Ketika beliau mendapatkan informasi wahai Abu Bakar, siang ini kita tinggalkan Makkah. Dimaafkan nggih Bapak Ibu sekalian. Ketika itu baginda Rasul keluar dari rumah itu siang hari. Ini kita masih mengingat Muharram ini. Bulan pertama di penanggalan Islam Hijriah. Saat itu Rasul meninggalkan rumah beliau di siang hari. Yang sebelumnya sudah berpesan dulu kepada Ali bin Abi Thalib untuk nanti malam kamar Nabi, rumah Nabi dijaga, ditiduri kamar Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali ditinggal, kemudian Rasul datang ke rumah Abu Bakar di terik matahari yang sangat panas. Demikianlah Arab Saudi, Jazirah Arab, kalau panas luar biasa. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk berjuang itu hati-hati, waspada. Rasul sampai masuk lewat pintu belakang dari rumah Abu Bakar. Tidak lewat depan. Ini mengajarkan kita untuk hati-hati berjuang itu. Karena kalau ketahuan orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya, maka itu menjadi persoalan. Rasul masuk ke dalam rumah Abu Bakar lewat pintu belakang. Ketika kemudian masuk ke dalam ketemu dengan Abu Bakar, Rasul masih bertanya, wahai Abu Bakar, siapa yang ada di dalam rumah ini? Ini juga kehati-hatian. Ini ajaran yang disampaikan Nabi kepada kita. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Abu Bakar berkata, ya Rasul, tidak ada orang kecuali Asma binti Abu Bakar. Dan dia anak yang bisa dipercaya. Ada garansi, ada jaminan dari ayahanda Abu Bakar sendiri. Silahkan Rasul, ada perintah apa dari Allah? Kau berikan perintah itu kepadaku. Wahai Abu Bakar, siang ini kita harus tinggalkan Makkah. Kita harus tinggalkan Makkah menuju Yasrib. Allah sudah perintahkan kita. Bapak Ibu, itulah Abu Bakar. Beliau bergembira sekali. Senang sekali dapat berita itu. Sangat senang untuk meninggalkan Makkah demi iman, demi dakwah. Kalau bukan karena Rasul dan Abu Bakar meninggalkan Makkah, nggak sampai sini Islam itu. Kita tidak paham Islam, kita tidak tahu sholat 5 waktu, kita tidak tahu rukun Islam, kita tidak bisa mendengarkan indahnya bacaan Al-Quran santri kita ini tadi. Ini yang luar biasa. Abu Bakar menjawab, ya Rasul, dengan bergembira, senang sekali. Coba kita lihat iman kita. Manakala perintah Allah datang, apa jawaban kita? Padahal berat. Coba bayangkan, baginda Rasul 40 tahun baru diutus menjadi utusan Allah. Kemudian Rasul saat itu umur 40 tahun, berarti tambah 13 tahun, 53 tahun. Abu Bakar selisih sedikit lebih muda. Kalau kita bayangkan hari ini, kemudian kita diperintahkan hijrah, karena sulitnya menghadapi persoalan-persoalan menjaga agama. Kita akan berpikir tentang keadaan ekonomi kita, yang sudah mapan, yang sudah punya pekerjaan, relasi yang sudah sangat banyak, pasti yang kita pikirkan itu. Ketika perintah Allah sampai kepada kita, kita berpikir panjang. Kita harus meninggalkan istri, meninggalkan anak.
meninggalkan sesuatu yang sudah kita biasa dengannya, kita senangi, kita tinggalkan semua. Abu Bakar bersama Rasul berdua. Inilah kita mengingat kembali Muharram sebagai hari, sebagai bulan pertama di penanggalan Hijriah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasul doanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, berikanlah cintamu padaku dan berikanlah aku teman orang-orang yang mencintaimu. Ini dikabulkan oleh Allah, diberi Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu masih bahkan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, 6 orang itu masuk Islam karena Abu Bakar. 6 orang dari 10 sahabat yang jelas diberitakan akan masuk surga itu yang berjasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka setelah masuk Islam membela Islam luar biasa. Para sahabat itu setelah masuk Islam, hartanya untuk Islam, jiwa raganya untuk Islam. Dan itu bukan sia-sia. Karena Allah beri jaminan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Anfusahum, jiwa raganya, wa amwalahum, harta bendanya, ditukar, dibarter dengan kenikmatan surga yang abadi. Inilah Rasul memahamkan kepada kita. Setelah Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin yang 4, 10 dari sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga, ditambah lagi sahabat-sahabat veteran Badar, ditambah lagi sahabat-sahabat veteran Uhud, dan seterusnya. Inilah permintaan Rasul diberi teman-teman yang luar biasa. Maka doa ini mestinya kita panjatkan kepada Allah. Agar kita diberi teman-teman yang serius dalam Islamnya. Bukan yang menggunakan Islam untuk mencari dunia. Sebagaimana hari ini yang sedang rame dibicarakan di media sosial, memaknai makna hijrah dengan cara yang salah. Periode Mekah, periode Madinah, Darul Kufar, Darul Islam. Sehingga kondisi saat ini adalah Darul Kufar. Maka untuk meninggalkan Darul Kufar, hijrah harus ke Darul Madinah, Darul Islam. Dan itu harus bayar. Bayar. Karena kurban sudah sangat banyak sekali. Kami berapa kali diajak diskusi ataupun banyak yang menyampaikan kepada kami berita-berita yang gimana. Bahkan santri-santri saya sendiri. Santri-santri kami juga kena. Hijrah itu membayar. Begitulah yang terjadi. Ehwas kalian, inilah yang disebutkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah wahubbal amal, dan sebentar. Wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Jadi minta kepada Allah yang kedua itu. Yang ketiga ini adalah amal yang menyampaikan. Wal amal alladzi yuballighuni, atau bahasa yang lain yuqarribuni juga ada. Yuballighuni atau yuqarribuni hubbuka. Dan amal yang dengan amal itu menjadikan sarana sebagai sarana untuk cintamu
kepadaku gitu loh. Jadi ini minta ditunjukkan kepada Allah amal, yang amal itu manakala kita kerjakan menjadi sarana kita dicintai Allah, gitu maksud saya. Kenapa kita mesti minta amal yang dengan amal itu manakala kita kerjakan, dengan amal itu Allah akan mencintai kita. Karena saking banyaknya amal. Saking banyaknya amal. Bahkan Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi sampai mengurutkan godaan-godaan iblis itu. Talbisul Iblis. Dalam buku kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidi Syaiton itu, menyelamatkan hati dari tipu daya setan itu target pertama pencapaian dari iblis itu adalah agar manusia bisa melakukan syirik. Itu pertama. Yang kedua, kalau syirik kok masih kuat, tidak bisa berbuat syirik manusia itu, maka kemudian digoda agar manusia melakukan pekerjaan amal ibadah yang tidak ada sunnahnya atau bid'ah. Itu. Dan yang ketiga, manakala disuruh melakukan amal bid'ah juga nggak bisa. Amal yang tidak sunnah kok masih tetap kuat dia melakukan sunnah. Baru yang ketiga, dosa-dosa besar. Di dosa-dosa besar itu ternyata setelah bid'ah. Target pertama syirik, kemudian melakukan perbuatan yang tidak sunnah, kan gitu. Baru kemudian yang ketiga, al-kabair. Al-kabair. Baru setelahnya nanti hal-hal yang mubah. Tetapi yang mubah ini nanti akan menyibukkan. Boleh tapi menyibukkan sehingga tidak beramal yang prioritas. Tidak mengamalkan amalan-amalan yang lebih skala lebih utama, lebih penting. Dan itu banyak yang terjebak. Memang dia tidak syirik. Memang dia tidak berbuat dosa besar, tidak bid'ah. Tapi beramal yang amal itu sebetulnya ada amalan yang lebih penting dan dia mengerjakan yang tidak lebih penting. Dan ini banyak yang kena. Amalan-amalan yang remeh. Yang sebetulnya manakala waktu dan kesehatan itu digunakan untuk beramal yang lebih baik, itu bernilai lebih baik. Dan ini banyak yang kena. Sekali lagi. Berarti benarlah hadis Rasulullah, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Berarti jannah itu sangat dekat dengan ilmu. Gitu. Jadi dekatnya jannah surga itu dengan ilmu. Karena memang orang itu bisa memilih petingan amal itu dengan ilmu. Maka banyak orang-orang yang menyesal kelak. Jangankan besok di akhirat, yang sekarang aja banyak menyesal. Ini bangsa Indonesia ini bangsa yang maaf itu kalau berkompetisi dalam urusan dunia luar biasa. Api-apian kendaraan luar biasa. Api-apian armada itu luar biasa. Yang kita saksikan itu. Padahal ada amal yang lebih penting daripada itu. Kendaraannya harganya ratusan juta tapi tidak pernah berpikir bisa ziarah ke tanah suci. Itu jelas tidak prioritas. Kalau yang tidak punya kendaraan malah lolos dari masalah itu besok di akhirat. Yang sekarang kendaraannya ratusan juta itu, yang mungkin 3 bulan, 5 bulan ganti itu, pengen penasaran dengan yang baru dan seterusnya lah. Setiap ada yang baru penasaran. Ini kira-kira besok menyesal enggak? Kenapa? Karena itu diantaranya adalah salah memilih teman. Karena teman-temannya yang ada adalah persaingan itu. Bukan untuk bagaimana mendekatkan pada amal.
Maka ini penting sekali kita ini punya teman yang membuat kita semakin tambah iman. Maka kita ini jangan sampai salah teman. Nanti ayat-ayat yang menyampaikan berita masa depan, karena Al-Quran itu masa lalu diterangkan, masa depan juga diterangkan, dan sekarang harus seperti apa diterangkan caranya. Kalau bahasa Jawanya yang belum kelakon, yang sudah kelakon, dan arek ngelakoni apa itu diterangkan. Itu Al-Quran. Begitu lengkapnya. Sampai nanti ada orang-orang yang di akhirat di surga itu, dia merasa bergembira karena pernah ada temannya yang mengajak untuk menjauhkan diri kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia menolak dan dia bisa mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia baru cerita, dia mengenang bagaimana kehidupan dunia dulu. Jadi besok akan ada cerita kita ini. Besok di surga itu yang kita sama-sama duduk di dunia akan ada cerita. Ada memori dulu ketika di dunia bareng-bareng suka duka kita berjuang. Suka duka kita bikin pondok. Jangan dikira bergembira terus. Ini teman-teman di yayasan juga begitulah hidup. Memang di sini tempat kita beramal. Berat. Tapi kalau kita bandingkan dengan para nabi, para sahabat nabi, ya jauh lah. Maka kita butuh teman Bapak Ibu sekalian. Musa butuh teman. Siapa temannya Musa? Harun. Kan gitu. Ibrahim butuh teman. Temannya siapa? Ismail, Ishak, Ibunda Hajar, Ibunda Sarah. Ini teman-teman. Teman-teman gitu. Demikianlah Rasul pun diberi teman-teman yang luar biasa. Maka kita harus pintar memilih teman. Jangan gara-gara satu persoalan kita pisah. Karena tidak ada yang sempurna. Masa kita melihat kejelekan sedikit saja kemudian tidak lagi mau bersama? Masa ada kekurangan sedikit saja padahal masih banyak maslahat yang lebih, tapi kita kemudian tidak mau bersama? Seorang ulama Fudail bin Iyad sampai pernah berkata, man tolaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Ini kalau di pondok-pondok biasanya diajarkan namanya kata-kata mahfudot. Nih, kalau dari Gontor itu. Man tolaba akhon bila aibin. Siapa yang mencari saudara yang tidak ada aib. Pribun tadi? Man tolaba akhon bila aibin. Bakia bila akhin. Bakia bila akhin. Selamanya nggak akan pernah punya saudara. Nyari saudara, teman, ya, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, ditunggu sampai 1 hari sebelum kiamat, tidak pernah ketemu. Jadi ditunggu sampai sehari sebelum kiamat, tidak akan pernah ketemu. Maka kita maklum, kekurangan, iya, justru disitulah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan gara-gara karena adanya persoalan-persoalan tertentu kita putus. Dan ini yang sering terjadi. Kita pengen idealis. Kita idealis sekali pengen punya teman yang sempurna. Nggak ada. Apalagi seorang laki-laki mencari pendamping teman yang sempurna. Dijamin masuk kubur pun nggak dapat teman, kan gitu. Nyari yang tinggi, oh ini biasanya laki-laki tuh. Nyari yang tinggi, yang mancung, kayak gitu. Yang ini, yang itu, adanya yang mancung ke dalam, oh. Yuk nggak jadi, tapi tinggi kan gitu, nggak bisa. Kekurangan terus. Maka kalau sebelum jadi jodoh, gitu ya,
boleh mencari pasangan ideal. Tapi kalau sudah jadi jodoh jangan mencari lagi. Tapi jadilah pasangan ideal gitu loh. Mencari itu sebelum jadi jodoh. Nek sudah akad ijab kabul jadilah pasangan ideal. Nek mencari lagi gonta ganti nggak pernah akan mendapatkan. Gitu. Nanti akhirnya hanya penasaran gitu. Ya itulah karena nggak paham agama. Dan sekarang banyak yang begitu. Bahkan ada WA grup para ibu-ibu judulnya ghibah suami. Ini kan musibah betul ini. Ono WA kelompok ibu-ibu ghibah suami. Wah ini kan berarti nek membicarakan suaminya itu Masya Allah fasih tertil khatam. Nggak akan pernah selesai gitu loh. Ya kita punya kekurangan. Setiap kita punya kekurangan. Maka ikhwas kalian kita melihat sejarah itu memang luar biasa jadi pelajaran. Saya melihat bagaimana sahabat Ansor yang di Madinah didatangi sahabat Muhajirin dari Makkah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Ini luar biasa. Kecintaan sebagai teman, seiman. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka memberi itu tidak ada di dalam sudur dada mereka hajat tendensi apapun. Kecuali karena teman yang saling mencinta. Lebih dari itu Allah menerangkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang luar biasa lagi. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka berbuat ithar, itu dalam bahasanya. Mereka berbuat ithar. Ithar itu apa? Para santri. Ayo santri apa? Ithar, maknanya apa ithar? Ayo, apa ya ada yang tahu makna ithar? Ayo. Ithar apa? Mendahulukan saudaranya. Wa yu'thirun ithar, mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walau diri mereka itu membutuhkan. Ini yang saya kalau baca sejarah melihat bagaimana cara Ansor menerima Muhajirin itu nangis. Atau melihat filmnya The Message Arisalah itu melihat bagaimana sambutan Ansor datangnya Nabi dan Abu Bakar, nangis betul kok. Kok bisa tercipta kondisi yang seperti itu ya. Hari ini kok kita dihadapkan dengan persoalan sesama muslim kok tidak saling mencinta ya. Sesama sholat 5 waktu di masjid. Di masjid yang sama kita sholat, di langgar yang sama kita sholat, di musola yang sama kita sholat. Tapi kenapa kok tidak ada ikatan cinta ya? Bahkan ada yang hanya maaf. Hanya sekedar ikut sholat 5 waktu, tidak pernah berpikir lebih dari itu. Persoalannya karena berbeda organisasi. Berbeda yayasan dakwah. Berbeda yayasan pendidikan. Tidak mau bersama-sama. Padahal Rasul ngendiko, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Betul. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba manakala hamba itu mau menolong saudaranya. Maknanya secara umum Allah akan menolong sebuah lembaga dakwah kalau lembaga dakwah itu mau menolong lembaga dakwah yang lain, kan begitu. Allah akan menolong yayasan manakala yayasan itu mau menolong yayasan lain. Allah akan menolong seorang ustadz yang kalau ustadz itu mau menolong ustadz yang lain. Ini gara-gara beda ustadz tidak mau ngaji kok. Ini kan persoalan. Kapan kita bisa meniru
peristiwa hijrah 1444 tahun yang lalu. Kita saling mencinta, saling bertanggung jawab terkait dengan persoalan umat. Terus terang kita masih jauh. Maka ya ikhtiar kita begitulah. Mari kita sengkuyung semua lembaga-lembaga dakwah, pendidikan untuk kemajuan umat. Kita ikut berkiprah, kita ikut nyengkuyung itu dalam bahasa Indonesianya berkontribusi. Apa yang bisa? Maka pengajian-pengajian yang kita gelar, ya, pengajian-pengajian yang kita adakan itu belum bisa maksimal karena adanya perbedaan-perbedaan itu. Yang banyak itu, yang dihadiri banyak itu hanya tahunan. 1 Isra Mi'raj, 2 Muludan, 3 Nuzulul Quran. Pengajian kok mingguan, pekanan gitu, bulanan, itu yang datang enggak banyak gitu loh. Yang datang enggak banyak. Karena belum merasa memiliki. Belum merasa kita ini harus bersama-sama. Para bapak, para ibu, ikhwas sekalian. Itulah tadi nasihat para ulama, diantaranya Fudail bin Iyad, ulama besar yang dulu mantan ya, orang yang enggak bagus dulunya, tetapi luar biasa setelah hijrah beliau bisa menjadi ulama. Man tolaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Ini resep dari beliau. Siapa yang mencari teman, saudara yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan, bakia selama-lamanya dia nggak akan pernah mendapatkan teman. Setiap kita mesti ada kekurangan. Maka kita fahami. Kita jangan kemudian karena kekurangan itulah kemudian kita tinggalkan, kita jauh. Saya itu berpikir kalau yang ada kajian Ahad pagi itu mereka pulang ke kampung mereka pulang ke langgar mereka, musola masjid mereka di kampung, kemudian terinjeksi oleh materi di pengajian-pengajian misalnya Ahad pagi yang masih banyak di Temanggung, kemudian menular di musola masjid langgar, itulah yang nanti akan kita harapkan waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat di dalam surat Al-Furqan yang 74. Allah mendahulukan kata mutakin baru imama. Bukan imam dulu, mutakin dulu, mutakin masyarakatnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ini masyarakat yang mutakin imamnya. Maka kata mutakin di dalam Al-Quran didahulukan dulu. Buatlah masyarakat mutakin, kalau umat butuh pemimpin, maka kita tidak akan bingung karena masyarakatnya mutakin. Itu konsepnya. Maka dari mana bisa muncul masyarakat mutakin? Musola, langgar, masjid, makmurkan. Tidak hanya sholat 5 waktu, adakan kajian-kajian. Setiap diri kita punya semangat bertanggung jawab untuk adanya kajian. Kalau sudah begitu nanti Indonesia ini butuh pemimpin lahir dari masyarakat mutakin. Tidak bingung. 2024 tidak usah bingung. Lah karena nggak ada yang mutakin bingung. Nyari pemimpin bingung. Munculnya pemimpin yang mutakin sulit. Setelah jadi ternyata jadi pemimpin yang ing ngarsa mumpung kuwasa. Ing madya numpuk bondolan arto. Tuturi hanje gali kok. Ini kan mengenaskan ini. Maka masing-masing kita harus berperan, setiap diri kita harus bisa berbuat apa. Jangan sekedar penonton dan senang kalau melihat kebaikan. Ya baik itu sebetulnya. Melihat kebaikan itu ya bagus. Tapi kita harus ikut berbuat baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung kita ada kemajuan, ya, ini maghribnya jam berapa? Hah? Sudah? Masya Allah. Cepat banget pedal ya. Sudah? Ya sudah kalau begitu. Kita doa sebentar, Ge. Karena sudah waktunya besok lagi lah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'marina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min lisid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak terbata-bata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan agar kita bisa istiqomah dalam berjuang, berdakwah, beribadah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.